Selamat pagi pemirsa Agro TV dimanapun Anda berada. Baiklah, pada pagi ini kita akan berbincang dengan CEO PT East West Seed Indonesia, Cap Panah Merah, yang juga adalah Ketua Dewan Redaksi Agro TV. Kita akan membahas bagaimana pandangan beliau terhadap Horti Outlook 2017, karena beliau terkenal dengan pandangannya terhadap bisnis hortikultura di Indonesia. Baiklah Pak Glenn, Ya, Pak Dadang. sebagai pelaku usaha hortikultura di Indonesia yang juga Bapak adalah Ketua Dewan Redaksi Agro TV, kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan agribisnis hortikultura pada 2016 ini, Pak. Baik, 2016 ini ditandai oleh beberapa hal. Pertama, memang secara iklim sangat menunjang dalam usaha berproduksi sayuran. Kami melihat ada antusiasme petani untuk bertanam sayuran dari Sabang sampai Merauke, dan itu bisa dilihat dari penjualan, dari data statistik yang kami dapat, penjualan baik perusahaan kami juga perusahaan-perusahaan lain di perusahaan benih sayuran yang lainnya, kita lihat ada peningkatan, dan secara overall saya rasa ada pertumbuhan di atas 12% tahun ini secara overall bisnis benih sayuran, berarti ada pertumbuhan penanaman sayuran di Indonesia. Akan tetapi yang kedua yang menarik adalah ada perubahan pola tanam petani. Yang tadinya suka nanam tomat dataran tinggi, sekarang mengurangi, berganti dengan varietas lain. Dan akhir-akhir ini kita melihat ada gonjang-ganjing di harga cabai. Dan tentunya itu juga sebenarnya ditandai karena adanya perubahan petani cabai yang selama ini nanam cabai. Menurut pengamatan kami, ada beberapa petani yang merubah menjadi bertanam varietas lain. Contohnya jagung ataupun sayuran yang lain. Tapi kembali ke pertanyaan Pak Dadang, tahun 2016 ini adalah tahun yang sangat bagus dalam hal pertumbuhan pertanaman sayuran di Indonesia. Kira-kira nilai bisnisnya berapa banyak, Pak ya? Kalau nilai bisnis benih sayuran sendiri di Indonesia ini kita pernah hitung kalau tahun lalu sekitar katakanlah lebih kurang 1 sampai 1,1 triliun rupiah. Tahun ini sekitar tahun 2016 ini naik sampai angka 1,2 sampai 1,3 triliun rupiah. Itu baru benih sayurannya saja. Jadi kalau Pak Dadang mau hitung berapa, benih sayuran itu hanya 4% dari total cost-nya petani. Jadi impact-nya tentunya di atas 100 triliun. Iya, sayuran segarnya. Dari segi kebijakan sendiri, Bapak melihat apakah ada faktornya sehingga pertumbuhan agribisnis hortikultura 2016 ini tumbuh positif, Pak? Ya, saya pikir pemerintah dalam hal ini Departemen Hortikultura sudah membuat beberapa kebijakan. Contohnya mereka membuat kebijakan strategis untuk cabai dan bawang merah. Sehingga ada petani-petani di daerah itu kembali giat untuk bertanam cabai dan bertanam bawang merah. Tapi memang kebijakan pemerintah tentunya harus terintegrasi. Kalau ada kebijakan dari Departemen Pertanian tentunya harus disokong oleh Departemen Perdagangan dan lain-lainnya gitu. Menurut saya masih banyak PR, Pak, di dunia sayuran. Tapi saya lihat bahwa tahun ini sudah mulai ada semangat dari pemerintah untuk memperhatikan dunia hortikultura lebih dari sebelumnya. Kalau zaman dulu kita tahulah bahwa yang jadi fokus itu selalu adalah padi, jagung dan kedelai. Ya. Baik, Pak Glenn. Ya. Kami ingin mengetahui juga kontribusi perusahaan besar seperti East West Seed Indonesia terhadap ketersediaan benih hortikultura khususnya sayuran dan buah semusim khususnya untuk 2016 ini sampai sejauh mana, Pak? Ya, menurut data market kami sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang industri benih ini lebih dari 100, Pak. Tapi memang hanya kalau kita lihat dari top 10-nya, 10 perusahaan terbesar,
saya rasa sudah mencapai sekitar 75-80% untuk dari total penjualan di Indonesia dari 10 perusahaan yang cukup besar. Tapi memang Pak, kita lihat masih ada beberapa benih yang Indonesia memang mesti impor. Contohnya Brassica, karena memang tidak mungkin bisa diproduksi di Indonesia. Tapi secara overall menurut saya perusahaan-perusahaan benih di Indonesia ini bisa mencukupi sampai angka 90% kebutuhan nasional. Oh, melihat dari kondisi bisnis pertumbuhan agribisnis hortikultura 2016, Ya. Bapak sebagai pengusaha, Ya. prediksi 2017 sejauh mana sih? Nah, 2017 yang kita lihat adalah iklim. Pertama iklim. Dari laporan cuaca, laporan climatology, kita lihat bahwa tahun depan juga bukan El Nino. Dengan kata lain, masih ada curah hujan masih cukup bagus. Sehingga tahun depan tentunya petani sayuran akan antusias bertanam sayuran. Kedua, masalah ekonomi saya pikir tahun depan tidak berbeda dengan tahun ini. Jadi ekonomi ya, apalagi pemerintah malah cukup optimis tahun depan dengan pertumbuhan masih sekitar 4-5%. Pemerintah masih bilang sekitar 5%. Pada dasarnya seperti tahun ini. Jadi daya beli masyarakat tentunya masih sama, jadi positif. Yang terakhir, support pemerintah. Support pemerintah saya lihat yang dilakukan tahun depan adalah masih serupa dengan apa yang pemerintah lakukan di tahun 2016 dengan 2016. Dengan kata lain, tahun 2017 kita lihat forecast bahwa tahun 2017 akan sama seperti tahun 2016. Pertumbuhan akan ada di atas 10%. Kalau saya sebagai praktisi di dunia ini, saya expect sekitar 12%. Paling sial bisa 12, 13, 14. Ya antara 12-14% akan ada pertumbuhan. Dan itu adalah pertumbuhan yang sangat bagus. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa secara generik pertumbuhannya sendiri 5% itu pasti tumbuh karena manusia kan tambah banyak, Pak. Kebutuhan akan sayuran akan selalu naik. Jadi kalau 12% itu adalah pertumbuhan yang menurut saya sudah sangat baik. Untuk bisa mencapai pertumbuhan 12-14% tersebut, Pak, kira-kira faktor-faktor apa saja yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tersebut menurut pengamatan Bapak? Ya, kalau dalam perusahaan benih, Pak, tentunya harus ada di hulu ataupun di hilir, ya. Kalau di hilir kita sangat fokus dengan berpromosi bahwa makan sayur itu sehat, makan sayur itu baik. Kalau mau sehat, kurangi makan yang lain-lain, nggak usah disebutin, tapi perbanyak makan sayuran itu karena berserat dan sebagainya gitu. Itu di hilir. Bahkan kita masuk ke sekolah-sekolah, nanam sayuran di sekolah, edukasi itu secara kontinu harus dilakukan. Dan itu kami banyak lakukan dan kami harapkan juga perusahaan lain. Kalau pemerintah sudah cukup konsisten melakukan hal-hal tersebut. Itu di hilir, Pak. Kemudian di hulu, tentunya perusahaan-perusahaan benih seperti kami harus terus melakukan penelitian. Contohnya, sampai saat ini belum ada cabai yang benar-benar tahan Gemini virus. Belum ada, Pak. Jadi kalau memang sekarang pemerintah kaget nih harga cabai 75.000, 100.000, ya petaninya sungkan nanam karena belum ada yang tahan virus. Nah, kami sudah bertahun-tahun dan belum ketemu juga. Jadi memang butuh kesabaran untuk mendapatkan cabai yang tahan virus. Nah, itu yang kami lakukan. Kalaulah nanti sudah ketemu, saya percaya nanti produksi cabai akan meningkat lagi dan akhirnya akan menurunkan harga. Saya tidak mau bilang menurunkan harga, tapi menstabilkan harga pada titik di mana petani untung dan konsumen juga masih happy. Nggak marah-marah kalau harga cabai kemahalan. Paling tidak kami ingin mengetahui apa yang ditawarkan oleh Windo bagi para petani atau pelaku usaha bisnis sayuran dan buah-buahan seperti Pak. Saya pikir
tahun 2017 kami mau launching beberapa produk baru. Kami mau lebih fokus lagi ke melon. Karena melon di Indonesia ini masih melon yang rasanya seperti timun. Nah, gimana rasa melon itu benar-benar seperti melon yang harum, yang enak, crispy atau lembut. Karena melon itu ada yang lembut, ada yang crispy, ada yang manis sekali. Jadi melon itu aja bisa ribuan sensasi gitu. Melon. Kemudian yang kedua tentunya kami masih ingin lebih banyak lagi melakukan penelitian di cabai. Mudah-mudahan dengan doa dari Pak Dadang dan masyarakat Indonesia, petani, kita bisa buat cabai yang tahan virus. Pertama. Yang ketiga, bawang merah. Kami sudah punya bawang merah yang hibrida. Dan ini adalah hibrida pertama di Indonesia, namanya Sunren. Kenapa Sunren? Itu sun, matahari, ren itu rain, hujan. Ini bawang merah yang kuat ditanam di musim hujan. Jadi mau hujan, mau panas, ini bawang merah tahan, Pak. Nah, kita akan terus mengembangkan bawang merah. Jadi tahun 2017 adalah tahunnya melon, cabai, dan bawang merah. Seperti Pak Dadang ketahui, kami sudah mulai kerjasama dengan Salim Group untuk memproduksi benih kentang. Kebutuhan di Indonesia terlalu besar, benih kentang yang tersedia sangat sedikit. Dan kami sangat fokus untuk menciptakan benih kentang yang bagus buat petani, sehingga hasilnya bisa ditingkatkan sampai angka 50%. Kalau sekarang mereka panen 15 ton, ya paling tidak nanti dengan benih yang baru, mereka bisa panen sampai angka katakanlah 20 sampai 25 ton per hektar. Masih jauh dibandingkan dengan hasil panen misalnya di Cina ataupun di Eropa, tapi buat petani Indonesia saya rasa sudah cukup. Mungkin terakhir Pak Glenn, kami ingin mengetahui bagaimana sih pandangan Bapak sebagai praktisi, sebagai Dewan Redaksi Agro TV, melihat agribisnis hortikultura, sehingga agribisnis hortikultura itu bisa diperankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional kita, Pak. Pak Dadang, hortikultura ini adalah produk yang menurut saya produk masa depan, sangat seksi, sangat menguntungkan. Contohnya saja, harga 1 kilo benih tomat di Eropa itu udah lebih mahal daripada 1 kilo emas. Sangat mahal. Karena apa? Karena tomatnya sendiri mahal. Di Eropa, kalau kita nonton TV itu ada tomat yang ukurannya kecil, cherry itu kita bisa snackingnya makan tomat. Indonesia itu apa? Yang nggak ada. Kita punya iklim yang bagus, kita punya tanah yang subur. Apakah tanah habis? Enggak, tanah masih banyak, banyak sekali. Tanah nganggur itu banyak sekali di mana-mana. Tapi memang fokus kita masih selalu pada tanaman keras. Kelapa sawit misalnya, kopi oke lah, karena saya penggemar kopi. Cuman, ini ada potensi, negara ini punya potensi yang besar. Di sisi lain, dunia, saya nggak usah ngomong Indonesia deh, dunia ini membutuhkan kebutuhan akan produk-produk hortikultura tuh besar sekali. Saya boleh cerita, saya pernah ke Horti Fair di Jerman itu negara kayak Argentina, Brazil, mereka sudah sangat fokus menggarap melon atau pisang atau semangka untuk pasar Eropa. Jadi mereka produksi di sana, ekspor ke Eropa dengan kualitas yang baik tentunya. Dan itu tentunya devisa negaranya luar biasa besar. Gitu. Jadi ada potensi untuk mengekspor. Nah, sekarang apa yang terjadi di negara kita? Boro-boro ekspor, kita nih importir besar. Secara rupiah, nilai impor produk hortikultura dengan impor yang lain, makanan misalnya beras, masih lebih besar produk hortikultura. Walaupun yang dilakukan, jangan makan buah impor, nggak bisa Pak. Karena pasarnya ada, larang jeruk impor, akhirnya harga jeruk jadi mahal gitu. Tiba-tiba masuk yang untung importir juga di saat dia masukin barang pas harga mahal.
Jadi kalau pertanyaan Pak Dadang itu, saya nggak bisa jawab dalam waktu 5 menit. Ini bisa sehari semalam kita bahas. Baik. Cuman yang paling penting adalah pertama, kesadaran dulu bahwa ada bisnis yang besar di hortikultura ini, ada ekonominya gede banget kalau mau dikelola dengan baik. Jadi tapi itu memang perlu blueprint yang lengkap, komprehensif, dari benihnya, kemudian produksinya, kemudian pemasarannya. Kalau menurut saya petani itu ada, Pak. Petani siap. Tapi sekarang gimana kita buat ini lebih terintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, lepaskan ego-ego sektoral. Jadi saya perusahaan benih, pemerintah, asosiasi, lokal, asing, kita buang dulu semua ego-ego itu. Kita sama-sama fokus untuk kemajuan hortikultura di Indonesia dan keuntungan petani gitu. Jadi jangan lagi ngomongin petani tapi nggak bantu petani gitu. Jadi benar-benar buat supaya petani itu benar-benar diberdayakan untuk mendapatkan penghasilan yang besar gitu. Karena potensinya besar. Jadi saya pikir pertanyaan Pak Dadang nggak bisa saya jawab dengan sempurna, tapi paling nggak saya bisa tunjukkan bahwa secara ekonomi kalau digarap dengan benar si hortikultura ini bisa menghasilkan devisa negara. Saat ini posisinya adalah hortikultura ini adalah penyumbang inflasi. Inflasi itu udah kayak jadi dosa aja. Inflasi berdosa. Ya, nggak enak itu sekarang. Jadi kita robah yang tadinya dari penyumbang inflasi, kita robah bisa menjadi penghasil devisa negara yang besar, Pak. Mungkin cukup Pak Glenn. Terima Baik. kasih banyak atas bincang-bincang hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Demikian pemirsa Agro TV dimanapun Anda berada. Bincang-bincang kami dengan Insinyur Glenn Pardede MM MBA. Beliau adalah CEO dari PT East West Seed Indonesia yang terkenal dengan produknya cap panah merah. Yang juga beliau adalah Ketua Dewan Redaksi Agro TV. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pertumbuhan dan kemajuan agribisnis hortikultura di negeri tercinta kita. Terima kasih Pak Glenn. Terima kasih Pak Dadang.